saya akan membahas tentang pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain pengertian, ada juga fungsi dan tugas, serta tujuan dan sejarahnya. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang pengertian. KPK ialah sebuah lembaga negara yang bertujuan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna terhadap sebuah upaya pemberantasan korupsi. Lembaga KPK ini tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun untuk menjalankan tugas dan kewajiban, sehingga bersifat independen. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga KPK berpedoman pada 5 asas yang mencakup keterbukaan, kepentingan umum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. KPK berdiri pada tahun 2002 dan didirikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Adapun pembentukan KPK ini didasari karena Presiden RI pada waktu itu melihat institusi kepolisian dan kejaksaan dinilai terlalu kotor. Karenanya untuk menangkap para koruptor dirasa tidak sanggup. Selain itu, polisi dan jaksa sulit untuk dibubarkan, sehingga terbentuklah KPK. Nah, selanjutnya tujuan KPK. Tujuan KPK ialah untuk meningkatkan hasil dan daya guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana kasus korupsi, sehingga segala tindakan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi dalam upaya supervisi, koordinasi, penuntutan, penyidikan, penyelidikan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan sesuai peran serta masyarakat menurut peraturan undang-undang yang berlaku yang disebut sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, KPK ini bertanggung jawab pada publik terhadap pelaksanaan tugasnya, kemudian menyampaikan laporannya dengan berkala dan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, BPK, dan DPR RI. Adapun fungsi dan tugas KPK. KPK memiliki tugas yang terdiri dari yang pertama, melakukan pengawasan terhadap instansi berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, koordinasi dengan lembaga atau instansi tertentu yang berwenang untuk melakukan pemberantasan kasus pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pemerintah negara. Yang keempat, melakukan berbagai tindakan pencegahan upaya tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Nah, dalam menjalankan tugas koordinasi, lembaga KPK memiliki wewenang di antaranya. Yang pertama, meminta laporan lembaga atau instansi terkait tentang upaya pencegahan kasus pidana korupsi. Yang kedua, melaksanakan pertemuan atau dengar pendapat dengan instansi berwenang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, meminta informasi mengenai aktivitas pemberantasan kasus pidana korupsi pada instansi terkait. Yang keempat, menetapkan sistem pelaporan kegiatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, mengkoordinasikan penuntutan, penyidikan, dan penyelidikan tindak pidana korupsi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul, NIM T 2018-2083. Di sini saya presentator kedua akan menjelaskan tentang pengertian ICW atau Indonesian Corruption Watch. ICW di sini adalah suatu lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. ICW di sini lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih, dan bebas korupsi. ICW di sini awalnya merupakan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, berawal dari sebuah yayasan berubah menjadi suatu perkumpulan. Secara politik, ICW di sini merupakan suatu perkumpulan yang memudahkan pendekatan dengan masyarakat. Visi misi ICW di sini atau Indonesian Corruption Watch di sini visinya adalah bentuk lembaga yang mempunyai visi yang berbeda, kasus korupsi untuk memberantas para koruptor,
mengontrol segala tata negara dengan mewujudkan negara yang bebas korupsi, aman, dan memberdayakan segala aspek dari berbagai kasus pemerintahan. Misi dari ICW di sini adalah yang pertama, memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandasan keadilan sosial dan gender. Yang kedua yaitu memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan politik, kebijakan publik. Kemudian posisi ICW di sini berpihak kepada masyarakat yang miskin secara ekonomi, politik, dan budaya. Yang pertama itu keadilan sosial dan kesejahteraan gender. Di sini setiap laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peluang, tidak ada bedanya, sama-sama untuk berperan aktif, boleh berperan aktif dalam memberantas korupsi. Yang kedua itu demokratis. Nah, di sini baik laki-laki maupun perempuan itu wajib menjunjung nilai demokrasi. Yang ketiga kejujuran. Di sini baik laki-laki maupun perempuan juga itu wajib membeberkan setiap kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kewajibannya, serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi benturan kepentingan yang mungkin timbul. Prinsip ICW di sini yang pertama ada integritas, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga independen, yang keempat objektivitas dan kerahasiaan, yang kelima itu anti diskriminasi. Kemudian divisi ICW di sini meliputi divisi penggalangan dana dan kampanye publik. Yang kedua divisi hukum dan monitoring peradilan. Nah, di sini tugasnya itu menjalankan pengawasan terhadap berbagai lembaga penegak hukum hingga mengawal berbagai produk hukum yang relevan dengan memberantas korupsi. Yang ketiga itu divisi monitoring pelayanan untuk publik. Di sini tugasnya yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap sektor pelayanan publik ini mutlak diperlukan untuk menjamin rakyat benar-benar mendapatkan haknya. Yang keempat itu divisi monitoring dan analisis anggaran. Di sini fokus terhadap dua faktor utama, yaitu penerimaan dan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, industri ekstraktif, serta penerimaan negara dari pajak. Yang kelima divisi korupsi politik. Nah, di sini berupaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sektor politik melalui berbagai metode. Yang keenam divisi investigasi. Di sini menginvestigasi sejumlah kasus dan korupsi sekaligus menerima laporan masyarakat mengenai kasus-kasus korupsi. Kemudian jabatan dan badan pekerja ICW atau Indonesian Corruption Watch. Yang pertama itu koordinator. Koordinator ini berfungsi untuk menjalankan kegiatan organisasi dalam rangka melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh RUA atau Rapat Umum Anggota. Yang kedua wakil koordinator. Di sini bertanggung jawab membantu koordinator dalam menjalankan kegiatan lembaga yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga itu program officer. Di sini berhubungan dengan pelaksanaan program di bidang korupsi politik. Tugas pokoknya itu adalah melaksanakan monitoring di bidang korupsi politik, terutama dalam hubungan dengan proses-proses politik di tingkat pusat maupun daerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pula Yuni. Di sini saya akan membahas mengenai dua organisasi anti korupsi, yakni MTI dan juga TII. Apa itu MTI? MTI adalah Masyarakat Transparansi Indonesia. Nah, transparansi sendiri merupakan konsep yang maknanya lebih luas dari sekedar terjemahan. Jadi, transparansi adalah arti yang sungguh-sungguh secara menyeluruh dan juga memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Ketiadaan transparansi akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan merugikan masyarakat. Ketidaktransparan ini akan menimbulkan ketidakadilan dan membuat ketidakberdayaan hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, Masyarakat Transparansi Indonesia sendiri itu adalah sebuah organisasi sipil yang berfokus pada peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan advokasi dan pemberantasan korupsi dan juga nepotisme, guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Nah, organisasi MTI ini memiliki visi dan misi,
yakni di mana visinya ialah menjadi pelopor atau terwujudnya hak integritas nasional dengan mendorong praktik-praktik yang bersih dan sehat di bidang bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Adapun misinya ialah mensosialisasikan pengertian dan hakikat transparansi kepada masyarakat luas dan menanamkan tentang pentingnya transparansi dalam berbagai bidang kehidupan, dan juga melakukan berbagai pencarian dan pengkajian mengenai segala hal, menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dalam berbagai bentuk untuk mengkaji dan merumuskan strategi pelaksanaan transparansi di bidang hukum, politik, sosial budaya, dan juga ekonomi bisnis. Organisasi selanjutnya ialah TII. Apa itu TII? TII adalah Transparansi Internasional Indonesia. Nah, Transparansi Internasional Indonesia ini merupakan salah satu chapter transparansi internasional, yaitu sebuah jaringan global anti korupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan juga masyarakat sipil. TII ini berjuang membangun dunia yang bersih dan dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. TII ini memadukan kerja-kerja think tank dan gerakan sosial. TII ini sebagai think tank melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan juga secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui indeks persepsi korupsi. Transparansi Internasional Indonesia ini berpusat di Berlin, Jerman, dan memiliki cabang di 99 negara. Sedangkan TI Indonesia atau Transparansi Internasional Indonesia ini didirikan di Jakarta pada tanggal 18 September tahun 2000. TI ini menekankan pada kembali sistem, bukan pada penggunaan kasus-kasus korupsi secara individu. Nah, TII ini juga pasti memiliki visi dan misi. Adapun visi dari TII adalah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan juga demokrasi pengelolaan sumber daya ekonomi, pegawai, dan politik untuk kemakmuran seluruh rakyat. Sedangkan misinya ialah mendorong pembentukan pulau-pulau integritas di semua sektor dengan membangun persekutuan dengan kelompok strategi. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran umum akan pentingnya tata kelola sumber keuangan negara yang bersih dan baik. Yang ketiga, berperan aktif dalam upaya mendorong terciptanya pegawai yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong kebijakan umum dan transparan dan juga partisipatif. Selanjutnya ialah mendorong terciptanya iklim usaha yang bersih, transparan, dan juga akuntabel. Yang terakhir ialah melakukan pengukuran terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dua organisasi anti korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.